Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nisa Fitri dari kelas Biologi C dengan NIM 2006021110135 akan mempresentasikan mengenai hukum Islam kontemporer, inseminasi dan in vitro atau yang dikenal dengan istilah bayi tabung. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari bayi tabung. Bayi tabung merupakan sebuah terjemahan dari kata artificial insemination. Kata artificial memiliki arti buatan atau tiruan, sedangkan insemination memiliki arti pemasukan atau penyampaian. Jadi, artificial insemination adalah penghamilan atau pembuahan buatan. Dalam istilah bahasa Arab, inseminasi buatan disebut dengan istilah at-talqihusinai. Sedangkan secara istilah, bayi tabung adalah sebuah usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh keturunan dengan cara mempertemukan antara ovum dan sperma dalam tabung gelas. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian bayi tabung, di antaranya yaitu Tohar, Anwar dan Raharjo, kemudian Tamrin. Menurut Tohar, bayi tabung adalah individu yang di dalam kejadiannya, proses pembuatannya terjadi di luar tubuh, atau dengan kata lain, bayi yang diproses kejadian ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita melalui senggama. Kemudian menurut Anwar dan Raharjo, bayi tabung adalah usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Kemudian menurut Tamrin, bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan tidak dengan cara persetubuhan, melainkan dengan mengambil sperma dan ovum, kemudian dimasukkan ke tabung. Hal itu terjadi karena rahim wanita tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis bayi tabung. Terdapat 8 jenis bayi tabung. Yang pertama yaitu sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim sang istri. Yang kedua, sperma dan sel telur dari suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti. Yang ketiga, yang ketiga, sperma dari suami dan sel telurnya berasal dari wanita lain atau melalui donor. Lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang keempat, sperma dari laki-laki lain atau donor, adapun sel telurnya berasal dari istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kelima, sperma dari laki-laki lain dan sel telurnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti. Yang keenam, sperma dari suami dan sel telurnya berasal dari wanita lain, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain. Yang ketujuh, sperma dan sel telur dari wanita atau laki-laki lain, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Sperma dan sel telurnya berasal dari yang kedelapan, sperma dari sel telurnya berasal dari donor laki-laki dan wanita lain, kemudian embrionya dipindahkan atau ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain sebagai ibu pengganti. Selanjutnya yaitu hukum bayi tabung dalam Islam. Hukum mengenai bayi tabung dalam Islam terdapat dua pendapat, yaitu setuju dan tidak setuju. Mereka yang berpendapat tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa melakukan bayi tabung sama saja dengan tidak menerima atas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia atau sama saja menentang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedang mereka yang setuju berpendapat bahwa bayi tabung merupakan usaha untuk memperoleh keturunan dan juga merupakan upaya untuk mewujudkan yang disunahkan Islam, yaitu melahirkan dan memiliki keturunan. Mohon maaf, yaitu kelahiran atau memiliki keturunan. Terdapat ayat Al-Quran yang menurut para fuqaha, bayi tabung itu diperbolehkan, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang artinya,
Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Tidak hanya di dalam Al-Quran, tetapi terdapat dalam hadis yang mengatakan bahwa boleh melakukan bayi tabung, tetapi dengan syarat tertentu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmizi, yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan spermanya pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan proses bayi tabung diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat laki-laki dan wanita yang menyatukan sperma dan ovumnya sudah memiliki ikatan pernikahan yang sah. Kemudian, terdapat beberapa ulama yang mengeluarkan fatwa mengenai bayi tabung. Yang pertama, dengan jenis bayi tabung yang diproses dengan sperma dan ovum dari suami istri, yang embrionya ditransfer atau dipindahkan ke dalam rahim istri. Yaitu terdapat Kiai Haji Hasan Basri, Profesor Dr. Andes Hussein Yusuf, Muktamar Tarjih Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia. Kiai Haji Hasan Basri berpendapat bahwa bayi tabung dalam tinjauan agama Islam diperbolehkan dan hukumnya sah asalkan sperma dan sel telurnya dari pasangan suami istri. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Andes Hussein Yusuf, beliau berpendapat bahwa bayi tabung boleh dilakukan bila sperma dan ovum dari suami istri yang diproses dalam tabung setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan ke dalam rahim istrinya sampai terjadi kehamilan. Kemudian selanjutnya yaitu Muktamar Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa bayi tabung yang apabila dilakukan dengan sperma dan sel telurnya maka hukumnya mubah atau boleh, tetapi dengan syarat: 1. Pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Kemudian yang kedua, penetapan zigot sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita. Yang ketiga, resipien adalah istri sendiri dari suami. Kemudian yang keempat yaitu Majelis Ulama Indonesia yang berpendapat bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya dibenarkan oleh Islam selama mereka dalam ikatan pernikahan yang sah. Kemudian selanjutnya yaitu apabila proses bayi tabung melalui sperma dan sel telurnya dari pasangan suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti. Nah, untuk proses jenis bayi tabung yang seperti ini, terdapat dua pendapat yang berbeda. Ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Mereka yang memperbolehkan ialah Ali Akbar, Hussein Yusuf, dan Salim Dimyati. Ali Akbar mengatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada perempuan yang bukan ibunya hukumnya boleh. Karena si ibu tidak dapat hamil sebab rahimnya mengalami gangguan. Sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam dan terkadang malah diberi upah. Maka boleh memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan atau menyewakan rahimnya. Menurut Hussein Yusuf, ia berkomentar sama dengan Ali. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan. Kemudian yang ketiga yaitu Salim Dimyati. Ia mengatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dipindahkan kepada ibu yang lain, maka anak yang dilahirkan tidak lebih hanya angkat belaka. Tidak ada hak mewarisi sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tetapi boleh disamakan dengan anak kandung. Kemudian pendapat yang tidak memperbolehkannya yaitu dari hasil ijtihad fuqaha dan surat keputusan MUI. Hasil ijtihad fuqaha dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986 yang tercantum dalam ketetapan dari sidang ketiga dari Majma' al-Fiqih al-Islami atau An-Nabib
yang artinya cara yang kelima dari itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami istri kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain, hal itu dilarang menurut hukum syara. Kemudian surat keputusan MUI tentang inseminasi buatan, di dalam keputusan itu disebutkan bahwa inseminasi buatan dengan sperma dan ovum yang diambil secara mutaharom dari pasangan suami istri untuk istri-istri yang lain hukumnya haram atau tidak dibenarkan. Selanjutnya yaitu nasab bayi tabung dan faktor-faktor yang menghubungkan anak bayi tabung kepada orang tuanya. Yang pertama nasab bayi tabung apabila bayi tabung dengan proses menggunakan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah, kemudian embrionya ditransfer ke rahim istri yang diambil ovumnya, hukumnya diperbolehkan. Maka anak yang dilahirkan dengan proses seperti ini memiliki kedudukan yang sah menurut hukum Islam, baik dari segi hubungan nasab maupun dari segi hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Jadi, apabila terdapat anak dari hasil bayi tabung yang dengan sperma dan ovumnya diambil dari pasangan suami istri yang sah dan embrio yang dipindahkan ke dalam rahim sang istri itu tadi, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya tersebut. Tetapi apabila bayi tabung dengan ibu titipan, baik sperma dan ovumnya berasal dari suami istri atau pendonor, hukumnya adalah haram menurut agama Islam. Bayi tabung yang dilahirkan dengan nasab seperti ini, mohon maaf, bayi tabung yang dilahirkan dengan cara seperti ini, nasabnya hanya kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya. Maksudnya itu, apabila terdapat bayi tabung yang dititipkan kepada ibu lain, yang spermanya berasal dari suami istri atau pendonor, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan suami istri yang pendonor tersebut, tetapi dia hanya memiliki nasab dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor dominan yang menghubungkan anak bayi tabung kepada orang tuanya. Yang pertama, adanya ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki yang diambil spermanya dan perempuan yang mengandung dan melahirkan bayi tabung tersebut. Kemudian, sperma dan ovum yang menjadi embrio dipastikan berasal dari pasangan suami istri yang akan mengandung dan melahirkannya. Dan yang terakhir, adanya alvirosi. Alvirosi ialah ibu yang melahirkan serta mengandung. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 2 yang berarti ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.